lagi pada mata kuliah Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Augmented Reality atau AR, kemudian Virtual Reality atau VR, serta yang terbaru adalah Metaverse. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah, Associate Professor Computer Science and Information System dari Universitas Bina Dharma Palembang. Video ini dibuat pada tahun 2022 untuk kepentingan mata kuliah Human Computer Interaction. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leon Andretti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computer Science Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, CFS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SCM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Sebelum lanjut ke topik pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita review beberapa materi penting yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertama dimulai dengan Moore's Law atau hukum dari Law ya, dilanjutkan dengan Modern Computing Era, selanjutnya adalah Ubiquitous Computing atau disingkat dengan UBCOM, kemudian baru Wireless Technology, dan selanjutnya diteruskan dengan Wearable Devices and Embedded Systems. Moore's law predict that the quantity of components integrated into ICs would increase to 2 kali lipat each year for the next decades. Karena dia mulai tahun 65, maka diperkirakan from tahun 65 sampai dengan 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 75 ya. Dan dihitung setiap 2 tahun. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi setelah eranya transistor, maka muncullah eranya integrated circuits. Di sini mulai dari Apple ya, IBM, kemudian Pentium sampai Pentium 4. Kemudian juga sekarang muncul terakhir mungkin Core i7, Core i9 ya. Nah, setelah fase ini diperkirakan mulai pertengahan tahun 70-an sampai ke tahun 2020-an ya. Berarti sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah, setelah itu baru nanti akan masuk ke fase optical, quantum, dan DNA computing. Nah, kira-kira seperti ini ya. Modern Computing Era menurut Crumb yang dipublish pada tahun 2020 itu terdiri atas mainframe, kemudian personal computer atau PC, dan ubiquitous computing. Kira-kira isi dalamnya banyak melibatkan transistor, IC, dan alat-alat elektronik lainnya. Oke, selanjutnya the most performant technology adopted that dispute dari Mark Weiser 91. Kenapa dia sebut begitu? Karena pada akhir tahun 1980-an, computer was very apparent. Jadi komputer itu sangat nampak nyata, kelihatan ya. Nah, bagaimana katanya? How to make it disappear? Bagaimana melihat komputer yang tampak nyata tadi seolah-olah menghilang ya, atau tidak perlu nampak lagi ya? Nah, yang pertama, string and embed or distributed in the physical world. String dikecilkan ya, dan kemudian di mana di embed, dibenamkan atau didistribusikan ya. Kenapa? Dunia fisik, artinya
butuh alat-alat elektronik ya. Yang kedua, design interaction that don't demand our attention. Nah, juga yang menarik perhatian adalah kata-kata interaction-nya, ya, perancangan interaction. Jadi tidak lagi secara kaku, misalnya kalau harus input menggunakan keyboard. Nah, jadi dengan interaksi tertentu kita bisa menerima input melalui sensor sekarang ya, tanpa harus langsung diketikkan perintahnya. Nah, itu yang membuat ubiquitous computing tambah menjadikan computing itu disappear kira-kira ya, dari Mark Weiser tadi. Ubicom itu sangat terkait dengan wireless technology ya. Nah, ini ada sejumlah wireless technology yang terpakai untuk Ubicom atau persuasive computing. Yang pertama adalah wireless data transmission. Yang kedua adalah teknologi Bluetooth. Kemudian yang ketiga wireless fidelity atau sangat populer kita panggil dengan Wi-Fi. Yang keempat ini masih menggunakan teknologi wireless yaitu infrared. Nah, terutama infrared data association (IRDA). Lanjut lagi ke home RF, dan yang juga cukup marak digunakan menggunakan radio frequency identification atau kalau disingkat RFID. Ubiquitous computing memang dari segi penelitian sudah sangat banyak perkembangannya ya, tetapi yang ada di pasaran saat ini masih cukup terbatas dan didominasi oleh ini sampelnya adalah semacam smartband ya, smartwatch. Nah, itu bisa untuk daily activity ya, untuk office, atau bisa juga digunakan misalnya untuk kesehatan ya. Jadi menurut si Barfield, dia editing buku ya, computing device that is small and light. Jadi peralatan computing yang berukuran kecil dan ringan enough ya, to be worn on the one body without causing discomfort. Yang cukup dipakai pada one's body, satu tubuh orang ya, tanpa menyebabkan ketidaknyamanan, itu katanya ya. Kemudian wearable computing constantly turn on. Jadi dia cenderung hidup terus, and is often used to interact with the real world. Jadi berinteraksinya dengan dunia nyata through senses. Nah, contohnya kalau pada jam kesehatan ya, dia bisa menampilkan detak jantung ya, detak jantung real dari pemakainya. Dan tentu saja dia bisa menampilkan jamnya ya, tanggalnya, kemudian temperatur. Nah, ya. Kemudian juga bahkan dilengkapi misalnya dengan tingkat stres atau jumlah langkahnya, nah, dan seterusnya. Jadi tergantung sistemnya ya. Information provided by wearable computer can be very context, sangat konteks ya. Jadi kalau untuk kesehatan dia berhubungan dengan data-data kesehatan, and locating sensitive, juga memperhatikan lokasi, terutama kalau dia dikombinasikan dengan global positioning system atau GPS. Jadi bisa juga untuk kita melakukan tracking ya. Nah, jadi kalau pada anak-anak itu memang dibuat jam tangannya imut, lucu, dilengkapi dengan location sensitive atau ada teknologi GPS. Tujuannya apa? Kalau dia bermain dan mungkin tidak dekat dengan orang tuanya, bisa dideteksi dia sedang ada di mana, kira-kira seperti itu ya. Dan tentu masih banyak contoh wearable computing yang lain ini yang saat ini sedang banyak satu tren dipakai ya. Selanjutnya adalah embedded computing ya. Menurut Wolf, embedded system is any computer that is a component in a larger system and that relies on its own microprocessors. Jadi katanya sistem yang tertanam itu adalah komputer apa aja yang
that is subcomponent in a larger system, yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan sangat tergantung pada mikroprosesornya. Nah, jadi kalau dibayangkan misalnya kita punya handphone, kemudian handphone kita isi dengan SIM card, nemu ya. Nah, bayangkan bahwa SIM card itu adalah sebagai mikroprosesornya. Nah, seperti itulah kira-kira embedded computing ya. Ini ada varian dari ubiquitous computing. Sehingga alat-alat yang dibenamkan microprocessor tadi dia tergolong embedded computing. Oke, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan ubiquitous computing, atau disingkat ada yang menyingkatnya dengan UC atau UBCOM ya. Secara sederhana ini disebut nanti komputer di mana-mana ya. Kemudian ada juga istilah lain pervasive computing, kemudian wearable devices and embedded system. Adapun agenda pada pertemuan kali ini akan dibagi menjadi 5 subsection. Yang pertama kita akan tinjau lagi sedikit ya physical control and sensors sebagai dasar dari augmented reality, virtual reality sampai ke metaverse. Kemudian kita perlu juga mengetahui apa perbedaan dari ubiquitous computing dengan augmented reality dan virtual reality ya, supaya tidak bingung konsepnya. Dilanjutkan baru masuk ke topik inti pada pertemuan kali ini, yaitu augmented reality ya atau AR. Dilanjutkan dengan materi-materi terkait dengan virtual reality atau VR, dan ditutup baru nanti ada sedikit perkenalan dengan teknologi yang menjadi trending ya, terutama sejak tahun 2021 ketika Facebook mengumumkan perubahan nama mereka menjadi Meta, yaitu topik metaverse. Ke depan topik metaverse ini akan menjadi highlight teknologi di seluruh bidang, sehingga dengan mempelajarinya kalian sudah lebih aware ya akan perkembangan ke depan. All you can do is press button and see the effect. Artinya perintah kita masukkan misalnya melalui keyboard, kemudian kita percayakan saja hasilnya melalui sistem computing, kita tunggu seperti apa dampak atau hasilnya. Nah, pada era ubiquitous computing atau UBCOM and augmented reality system, dia memecah sistem glass box ini dengan menghubungkan dunia nyata dengan dunia berbasis elektronik ya. Ada sejumlah aplikasi yang terkait. Selain ubiquitous computing juga ada virtual reality, kemudian augmented reality, sampai ke information visualization. Nah, pada fase ubiquitous computing ini kita sudah dapat melihat dan memprediksi apa hasil yang diinginkan itu sama seperti kejadian yang ada pada dunia nyata pada umumnya. Kita fokus lagi pada misalnya ubiquitous computing. Dapat dibayangkan dia adalah filling the real world with computers, atau kita isi dunia nyata ini dengan computers dalam bentuk gadget-gadget ya. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar seperti ini, gadgetnya itu sudah banyak sekali ya, bisa dipakai misalnya ini untuk family, kemudian ini untuk retina, melibatkan retina mata, kemudian melibatkan home ya, dan banyak lagi aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sehingga computing itu tidak lagi terpaku pada desktop, mainframe, laptop atau notebook ya, tetapi dia sudah banyak lagi ragamnya. Sedangkan pada konsep virtual reality and augmented reality, VR and AR ya, making the real world in computer. Nah, membuat dunia nyata berada dalam suatu komputer. Jadi kebalikannya. Nah, kita lihat gambarnya, perhatikan ya. Dengan teknik 3 dimensi dan lain sebagainya, kita dapat men-sketch dunia nyata itu berada dalam genggaman kita. Nah, seperti ini.
sehingga memudahkan kita untuk melakukan simulasi, prediksi sebelum actual decision diambil. Nah, ini masih di UBCOM ya, Physical Control and Sensors. Jadi ada Spatial Display and Gauge ya. Ini contohnya. Lanjut lagi ada Sound ya, Touch, Feel and Smell ya. Ini sudah dilengkapi juga. Lanjut ke Physical Control. Lanjut baru ke Environmental and Biosensing. Ini contohnya di mobil sekarang sudah tambah kaya saja ya, sensor-sensor yang terkait ke lingkungannya. Apa yang membedakan UBCOM dengan AR VR ya? Jadi Mark Weiser dia membuat satu kartun ya, yang membedakan antara UC dan VR. Nah, kira-kira dia bayangkan seperti ini ya. Jadi kalau pada embodied virtuality atau ubiquitous computing, ya peralatannya itu ada di mana-mana, ini tersebar-sebar ya. Chip-chip tadi terbenam di mana-mana ya, menyebar. Tetapi kalau pada virtual reality justru kebalikannya ya. Apa yang ada tersebar tadi itu dilihat melalui satu sentral ya. Kalau sekarang itu masih trennya menggunakan helmet atau Google Glasses seperti itu ya. Augmented and virtual reality atau disingkat AR, VR. Augmented and virtual reality are often part of the same conversation. There were significant differences between the two technology. Jadi biasanya dianggap sama ya, padahal ada sedikit perbedaan antara AR dan VR ya. Untuk AR, one provides textual, symbolic, or graphical information that hold a real-time relationship with a situation or surrounding. Jadi untuk AR dia menyediakan teks, simbol atau informasi secara grafis dan real time terkait dengan suatu situasi yang ada di seputar objek itu ya. Sedangkan VR dia ada provide complete placement to our visual world. Jadi visual reality itu dia menyediakan suatu complete replacement ya. Jadi benar-benar tergantikan dunia fisik, dunia real itu ya. Oke, sekarang baru kita fokus ke AR atau augmented reality ya. The phrase augmented reality is a general term applied to a variety of display technology capable of relying or combining alphanumeric, symbolic, or graphical information with the user's view of the real world ya. Jadi frase AR ini sudah umum digunakan untuk berbagai tampilan teknologi untuk menyediakan suatu istilah di mana ada overlaying ya, yang menggabungkan antara alphanumeric, simbolik atau informasi grafikal terhadap yang user lihat dari dunia nyata. Nah, ini misalnya kalau kita lihat ya, ini ada Apple, begitu dipindai dengan smartphone, ada informasi terkait Apple ini. Oke, selanjutnya tujuannya ya. The goal of AR is to enrich the perception and knowledge of real environment by adding digital information relating to this environment. Jadi menurut Arnaldi, tujuan dari AR itu adalah untuk memperkaya persepsi dan pengetahuan dari suatu lingkungan nyata dengan menambahkan informasi secara digital terkait dengan environment yang sedang dilihat ya. Sedangkan menurut Norman dan teman-teman, tujuannya adalah integration of the physical world with computer generated multimodal content ya, such as sound, video, graphic, and olfactic to enhance human perception of reality. Senada ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan dunia nyata tadi ya, dilengkapi dengan informasi-informasi sehingga persepsi kita jauh lebih kaya. Ini kalau kita lihat lagi ya, misalnya dalam suatu smartphone ketika dia memindai suatu area, di sini bisa diketahui ya, di mana ada wifi, di mana ada cafe ya, di mana ada restoran, ini ada semacam hotel ya, dan seterusnya. Nah,
ini gambaran dari augmented reality. Untuk implementasi dari AR sendiri, ini yang contohnya yang paling cukup populer adalah gaze-based rendering, ya, 3D vision and augmented reality are beginning to play an important role in enhancing the online shopping experience. Jadi dalam bisnis misalnya itu sangat membantu dalam online shopping experience, ya. Customer can upload their body measurement to an online retailer along with pictures to visually try on new apparel and see how it's look. Nah, itu ya. Jadi kalau butuh apa-apa, customer itu bisa upload aja ukuran tubuhnya, ya, sehingga online retailer itu bisa memberikan tampilannya nanti akan seperti apa. Kemudian juga ada implementation yang terkait dengan transportation, ya, misalnya augmented reality displays and holographic navigation system. They are available in some cars nowadays, ya. Jadi dari Sharp, ya, Roger and Price tahun 2019. Nah, ini example-nya, ya. Dapat diperhatikan. Jadi screen untuk masa sekarang itu sudah dilengkapi, ya. Nah, jadi menampilkan holographic, ya, untuk sistem navigasi. Nah, ini kita lihat kecepatannya berapa, ya, kemudian ini kalau dia belok kiri itu kemana saja dan seterusnya, ya. Nah, ini sangat membantu driver, ya. Jadi fokus ke depan, tetapi di layarnya itu sudah dilengkapi dengan augmented reality yang menerjemahkan visual yang ada di depannya. Untuk AR application selanjutnya itu adalah di tourism, ya, atau pariwisata, ya. By enhancing the capabilities of the audio guides available to visitors of monument and museum, certain set of application that combine image and sounds. Nah, jadi ya ini contohnya, ya, di suatu museum itu bisa dilengkapi dengan ya, ada efek seperti ini. Contohnya ini menampilkan Jurassic Park, juga dilengkapi dengan sounds, ya, untuk memberikan efek yang lebih live, ya. Selanjutnya ini juga yang bakalan populer, ya, akan mendominasi itu adalah AR implementation in game, ya. While it was popularized by Pokemon Go in 2016, AI made inroads into this field a long time ago through the use of augmented version of games such as Amovian, Pac-Man, or Quake. Jadi pada tahun 2016 itu ada game yang sangat populer, namanya adalah Pokemon, ya. Nah, jadi Pokemon ini kita akan mencari makhluk icon ini, ya, di mana berada kita scan, nah maka akan muncul. Nah, untuk contoh di sini, ya, oh ternyata di jalan ini ada Pokemon-nya. Nanti ke depan game-game itu sangat banyak melibatkan augmented reality seperti ini. Nah, sekarang baru kita lihat virtual reality, ya. Ini sangat terkait dengan 3D interaction, ya. Nah, misalnya ada positioning in 3D space, nah, ya. Lanjut lagi moving and grasping. Nah, ini contohnya. Atau seeing 3D dengan menggunakan helmet and cap. Nah, ini, ya. Jadi walaupun dia mirip tapi ada perbedaan sedikit, ya. Selanjutnya ada virtual reality technology, ya. Jadi ada sejumlah teknologi yang terkait atau dilibatkan pada konsep VR atau virtual reality. Yang pertama yang standar adalah headset, ya. Apakah dia dalam bentuk Google Glass atau helmet, ya, atau cave gitu, yang memungkinkan user to see the virtual world. Nah, jadi memungkinkan para pengguna untuk melihat dari dunia nyata itu, ya. Dunia virtual. Jadi saat ini memang gadgetnya masih agak lumayan besar, ya, belum terlalu handy. Ke depan mungkin kalau ukurannya lah diperkecil akan lebih nyaman lagi. Kemudian gesture recognition achieved by data glove, ya. Nah, jadi ini glove atau sarung tangan, ya. Like the glove with optical sensors that measure hand and finger position.
Nah, jadi di sarung tangan itu dilengkapi dengan sensor optical yang dapat mengukur ya bagaimana posisi dari tangan dan jari. Nah, kemudian yang juga cukup penting dan sangat besar peranannya adalah eye gaze ya. Low uses to indicate direction with eyes alone. Nah, jadi bisa menentukan ya arah itu berdasarkan apa? Gerak matanya seperti apa. Nah, ya. Dan tentu saja yang dominan whole body position sense. Jadi mungkin ada pakaian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sensor-sensor sehingga bisa ditangkap bagaimana dia berjalan contohnya ya. Dunia VR itu sekarang juga banyak diteliti orang ya. Sehingga VR has contributed to a change in behaviors with recent developments and has actually contributed to development of new user-centered design approach as well as agile method. Nah, jadi keberadaan VR itu juga ikut mengubah ya perilaku di bagian research department ya, baik untuk industri maupun untuk penelitian ya, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan dari apa UCD yang baru, user-centered design yang baru. Begitu juga dengan metode agile ya. Sehingga sekarang trennya sudah mulai terasa keberadaan VR itu. Perkembangan selanjutnya dari AR dan VR adalah Metaverse ya. Jadi Metaverse ini sangat populer terutama tahun 2021 ya, setelah pendiri Facebook mengumumkan perusahaan mereka berganti nama menjadi Meta ya, dan mendukung Metaverse masa depan ya. Tetapi sebenarnya istilah Metaverse itu sendiri sudah mulai muncul pada tahun 92 melalui Neil Stephenson ya pada novel Snow Crash. Jadi dia memperkenalkan konsep dari Metaverse, a virtual thus fictional world in which a community represented by avatars is evolving. Jadi katanya suatu virtual dan fiksi ya, dunia di mana suatu komunitas direpresentasikan seperti avatars. Mungkin kalian pernah nonton film Apartas yang sangat populer tahun 2029 ya. Kira-kira seperti itulah konsepnya ya. It feels like the one in the online virtual world second life. Jadi seolah-olah kita punya dunia lain ya yang secara virtual, atau hidup kita ini ada hidup yang kedua, kira-kira seperti itu. Selain konsep augmented reality and virtual reality, juga ada extended reality atau disebut dengan XR ya. The immersive technology of VR and AR that are instrumental in the experience of the metaverse are collectively known as extended reality. Jadi lanjutan dari AR dan VR itulah yang akan membentuk namanya metaverse. Masih di the metaverse ya. The word metaverse has entered common usage, but there are different way of conceptualizing and defining it. The metaverse will shaped by the technology we use to access it, which could include. Nah, jadi virtual reality, augmented reality plus brain computer interfaces ya, itu merupakan bagian dari metaverse. Jadi setelah periode ini sekarang bahkan kita sudah masuk ya, di metaverse itu akan dominan. Major technology company including Apple, Google, Meta, platform dari tadinya Facebook ya, Microsoft, Niantic, and Valve, ada Development Tech. Jadi ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ya. Ada Apple, ada Google, ada Meta yang tadinya Facebook, Microsoft, Niantic, dan Valve. Nah, ini kira-kira seperti inilah ya gambaran yang terkait dengan metaverse saat ini. Tahun 2001-2002 mungkin menjadi tonggak metaverse ya. Bagaimana kira-kira ramalan metaverse ke depannya ya? Look at what occurring right now that might have the way for the metaverse of the futures ya. Nah, jadi ini kira-kira tonggak yang akan dikenang orang jadi sejarah metaverse ke depannya ya, mulai dari Meta, Microsoft, Epic Games, Roblox ya, sampai ke Minecraft. Nah, jadi adik-adik juga bisa mulai download sebagian ini ya
terutama ada Roblox dan Minecraft. Bisa dilihat seperti apa nanti aplikasi yang sudah ada. Walaupun sekarang mungkin masih belum terlalu optimal, tapi ke depan diyakini bahwa yang seperti itu nanti akan dominan ya. Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan ya. Jadi the emerging technology currently ya, itu muncullah yang namanya augmented reality, kemudian ada virtual reality, ada extended reality, dan yang terbaru itu adalah metaverse ya. Untuk assignment ya, based on your team project if possible ya, diutamakan temanya terkait tugas kelompok masing-masing. Tetapi kalau tidak boleh yang umum ya. Please write a report related to the user examples of virtual reality and metaverse ya. Jadi kamu diminta menulis laporan terkait dengan penggunaan atau contoh dari VR dan metaverse ya. Kemudian convert into video based slide sesuai dengan tutorial yang sudah diberikan sebelumnya. Untuk laporannya sendiri itu boleh di Word atau PowerPoint ya, tetapi nanti di convert jadi video ya. Save assignment atas menjadi nama SCI 20 second ya, kelas masing-masing, kode yang ke-13 baru dalam kurung VR dan metaverse, serta grup dan nama tema kelompoknya. Lanjut di store di Dropbox, kemudian URL-nya baru di paste di tempat yang ditentukan. Berikut ya, ada sejumlah referensi yang terpakai pada materi pertemuan kali ini. Ada beberapa materi yang memang dipakai secara langsung, tetapi ada juga beberapa materi yang diambil sesuai dengan konsepnya ya. Kemudian ini yang wearable computer tadi ya, kemudian prototyping, HCI, kemudian desainnya, behaviornya ya, display selection technique, kemudian pervasive system ya, touching typing dengan stylus, method of limited interaction, design of everyday thing. Kemudian juga user interface ya, interaction design, kemudian one point touch, kemudian user interface, reset method. Ini juga ada contoh misalnya Pokemon ya, tapi nanti di artificial virtual artificial dia lebih masuk ke sana ya. Kemudian juga kalau Google Glass ada eye trackingnya, bisa juga web navigating ya, ada human vectors. Ini ada user center design, ubiquitous computing, user experience-nya, kemudian juga Moore's law, ada bisa diuji dengan questionnaire disability ya, ada navigation-nya, ada interaction-nya. Kemudian smart device, interaction design ya, interface design, kemudian juga ada programming language yang sebenarnya ya, interaction design-nya. Kemudian ini ada juga contoh Flappy Bird ya yang cukup populer, HCI-nya. Kemudian user center design, kemudian user aspect, 3D manipulation,
dan embedded system yang baru saja kita pelajari tadi ya. Oke, ini sekarang kita masuk untuk contoh UVCOM in Health ya. Ini cukup banyak sekarang dipakai. Nah, ini kira-kira bisa untuk pembelajaran ya. Kemudian juga dia dilengkapi dengan sejumlah ini untuk ngecek general check up-nya ya. Ini untuk ronsennya, monitornya, dan seterusnya ya. Yang di highlight misalnya Google Glass ya. Glass with small lightweight wearable computer with transparent display for hands-free work. Nah, jadi Google ini sangat bagus sekali ya, dia menciptakan suatu alat yang kecil, ringan, bisa dipakai, dibenamkan alat komputer, tampilannya transparan dan tidak perlu dipegang atau hands-free work. Nah, kira-kira kalau kita lihat tampilan nampak depan seperti ini. Oke, di sini di bagian kanan ini ya ada chip terbenam, kemudian dia dilengkapi dengan kamera. Nah, ini ada panel ya dan glass. Oke, fiturnya dia membantu kita untuk stay fokus ya. Glass intuitively fits into your workflow and help you remain engaged and focus on a high value work by removing distraction using voice command. Nah, ini catatan lagi ya. Jadi Google Glass juga sudah dilengkapi dengan voice recognition sehingga dapat kita beri perintah dengan using voice command. You can activate the right application for you at any time. Nah, jadi ada sejumlah aplikasi juga terendam ya, dan kita bisa aktifkan juga. Improve accuracy, access training video, image annotated with instructions, or quality assurance checklist that help you get the job done safely, quickly, and to a high standards. Jadi dengan memakai Google Glass diklaim bisa meningkatkan tingkat akurasi pekerjaan seseorang ya. Oke, lanjut lagi. Collaborative in real time. Glass can connect you with co-workers in an instance. Jadi apabila dalam tim kerja itu menggunakan Google Glass, maka bisa saling connect ya. Bringing expertise to right where you are. Invite others to see what you see. Nah, ini juga bagus sekali. Kadangkala kalau kita melihat sesuatu ya bagus menurut kita, belum tentu persepsi orangnya yang menangkap pesan kita by voice atau by message itu sama. Nah, tetapi dengan Google Glass dia bisa langsung melihat apa yang kita lihat through a live video stream. Berarti ada teknologi streaming, so you can collaborate and troubleshoot in real time. Ini sangat cocok sekali kalau misalnya untuk kepentingan troubleshooting. Nah, ya, misalnya ada bagian-bagian kerusakan di mana, nah sang top expertnya bisa saja di tempat yang berbeda, tetapi yang mengerjakannya bisa pada field yang kerusakan itu berada ya. Kemudian Google Glass simple to develop for ya, terutama yang version edition 2 runs on Android open source ya. Jadi kalau Android open source dia bisa secara fleksibel untuk dikembangkan ya. At video and live streaming. Nah, ini juga dilengkapi dengan kamera sekitar 8 megapiksel. Kemudian work to stream clear point of view video from expert remote assistant over Wi-Fi. Jadi menggunakan kamera dan bisa point view-nya clear ya. Dan ada remote assistant dengan menggunakan wireless fidelity atau Wi-Fi ya. Kemudian improve CPU. Versi terbarunya itu di-improve dengan Qualcomm Snapdragon XR1, which allow for better performance and support for on-board computer vision and machine learning use case. Nah, jadi sudah terhubung juga ini untuk kepentingan computer vision dan bahkan machine learning use case ya.
kalau tadi penampakannya dari depan, nah sekarang kita lihat dari atas ya. Nah, perhatikan, secara sederhana dia tetap adalah berbentuk kacamata biasa, tapi ini dilengkapi pada bagian kanan. Perhatikan, nah, di sini ada sensor ya, kemudian dilengkapi dengan di bagian sini kemungkinan besar ada microprosesornya, kemudian di sini ada kameranya ya. Jadi tampilannya sudah modern sekali ya, dan sudah dilepas di pasaran.